Matahari perlahan tunjukkan kemegahan sinarnya. Harapan dan mimpi yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 perlahan dan pasti kembali pada setiap jiwa. Ketangguhan Ciamis telah teruji. Galuh Najer Ciamis tangguh adalah spirit yang tertanam dalam setiap diri warga Tatar Galuh. Menempa ketangguhan setiap jiwa, wujudkan satu visi pasti bagi Ciamis yang agung. Dalam mantapnya kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua. Optimisme serta keyakinan hadir dan bangkitkan segenap tekad setelah terbukti tangguh diterpa badai. 365 hari menjadi jembatan masa dalam wujudkan cita dalam menyongsong tahun 2023 yang penuh harapan, sukacita, sejahtera. Inilah rangkuman peristiwa momentum kebangkitan masyarakat Ciamis. Hal ini merupakan kebangkitan masyarakat di Kabupaten Ciamis, terutama pasca pandemi COVID-19. Pendidikan. Keberhasilan Kabupaten Ciamis dalam upaya membangun generasi emas adalah dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan yang berkesinambungan, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Ciamis berada pada nilai 71,45 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang mana di tahun 2021 nilai IPM Kabupaten Ciamis berada pada 70,93. Untuk nilai rata-rata lama sekolah atau RLS di tahun 2022 ada pada 8 tahun, mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan nilai 7,9 tahun. Kabupaten Ciamis di tahun 2022 ini menjadi peringkat tertinggi di Provinsi Jawa Barat dalam lapang harapan sekolah pada 14,28 tahun di tahun 2022, meningkat dari tahun 2021 yang berada pada nilai 14,2. Di sepanjang tahun 2022, pemerintah Kabupaten Ciamis telah menggelontarkan dana beasiswa bagi pendidikan dengan jumlah Rp6.868.125.000 yang diperuntukkan bagi 16.146 siswa penerima beasiswa. Meskipun di tahun 2021 sampai dengan 2022 banyak tenaga guru yang purna bakti, tenaga guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau D4 di tahun 2022 meningkat sebanyak 9.986 orang guru, yang di tahun 2021 hanya berjumlah 9.876 orang tenaga guru. Dengan guru yang memiliki pemenuhan kompetensi sumber daya manusia pendidik sebanyak 6.500 orang meningkat bila dibandingkan dengan jumlah di tahun 2021 yang baru mencapai 6.330 orang. Di sepanjang tahun 2022, pemerintah Kabupaten Ciamis telah membangun 32 lembaga penyelenggaraan paket A, B, dan C yang membuka harapan bagi setiap warga dalam mendapatkan pendidikan sesuai implementasi dari cita-cita mulia Bupati Ciamis, Education for All. Kesehatan. Selama 2 tahun terakhir pandemi COVID-19 menjadi permasalahan luar biasa, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan manusia. Berbagai langkah dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Tatar Galuh, seperti memperketat protokol 5M dan melakukan vaksinasi. Tercatat di akhir tahun 2022, Kabupaten Ciamis telah berhasil lakukan vaksinasi COVID-19 dosis pertama sebanyak 83,3% dan dosis kedua sebesar 73,92%. Sementara itu di tahun 2022, Kabupaten Ciamis telah berhasil meningkatkan angka harapan hidup menjadi sebesar 72,30, di mana tahun 2021 berada pada 72,02 tahun.
Kabupaten Ciamis di tahun 2022 ini juga telah berhasil menekan angka stunting menjadi 3,4%, di mana di tahun 2021 berada pada 4,9%. Untuk mendukung program-program kesehatan yang telah dicanangkan, Bupati dan Wakil Bupati Ciamis di sepanjang tahun 2022 ini telah membangun sarana dan prasarana kesehatan, seperti membangun dan merenovasi 2 unit infrastruktur kesehatan, pembangunan Puskesmas Ciamis, dan rehabilitasi Labkesda Kabupaten Ciamis. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan ini merupakan salah satu upaya dalam menekan jumlah persentase balita dengan gizi buruk di tahun 2022 menjadi 0,2%. Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup menjadi 0,8, menurun drastis dari tahun 2021 yang sebesar 6,93. Angka kematian ibu menjadi 0,021 per 100.000. Sedangkan untuk cakupan desa atau Kelurahan Universal Child Immunization atau UCI di tahun 2022 telah mencapai 84,6%, meningkat dari tahun 2021 yaitu sebesar 72,08%. Dengan meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan serta fokus perhatian pemerintah Kabupaten Ciamis pada kesehatan lingkungan hidup masyarakat di tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Ciamis berhasil mengatasi masalah ODF menjadi 70,6%, mengalami kemajuan dibanding tahun 2021 yang sebesar 67,54%. Infrastruktur dan lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dan Kabupaten Ciamis menjadi kabupaten yang masih mampu membangun meski di tengah pandemi COVID-19. Hal ini merupakan suatu bukti keseriusan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dalam mewujudkan visi kabupaten, mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua, yang dapat dicapai salah satunya dengan terbentuknya infrastruktur yang menunjang bagi kemudahan masyarakat di segala bidang. Di sepanjang tahun 2022 ini, total sepanjang 727.940 meter, dengan peningkatan atau rekonstruksi jalan di 47 lokasi sepanjang 80.451 meter, sedangkan untuk jalan telah berhasil dibangun dalam kondisi baik. Dengan kemantapan jalan dan jembatan sebesar 85,812%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 78,663%, dengan jumlah jembatan yang telah dibangun sebanyak 1 jembatan yaitu di Desa Purwajaya, Kecamatan Purwadadi. Peningkatan atau penggantian jembatan sebanyak 6 unit, dengan anggaran sebesar Rp1.186.178.000. Pemeliharaan dan pelebaran jembatan sebanyak 2 unit. Panjang drainase yang dipelihara sepanjang 9.824,00 meter, meningkat sangat pesat dari tahun 2021 yang baru mencapai 345,00 meter. Dengan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 10.170,66 hektar, meningkat dari tahun 2021 seluas 8.956,69 hektar. Di sepanjang tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Ciamis juga telah berhasil menormalisasi saluran sungai sepanjang 8.123 meter, meningkat pesat dari tahun 2021 yang baru mencapai 550 meter. Pada sektor pariwisata Kabupaten Ciamis di tahun 2022 ini telah memiliki sebanyak 252 destinasi wisata yang memiliki daya tarik bagi para pengunjung baik lokal maupun luar daerah, yang di tahun 2021 berjumlah 250 objek wisata dengan jumlah kunjungan sebanyak 660.354 orang pengunjung di tahun 2022 ini. Kabupaten Ciamis di tahun 2022 juga berhasil mencapai angka 68,73 untuk indeks kualitas hidup yang terus diupayakan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Ciamis di sepanjang tahun 2022 juga telah berhasil melakukan pembangunan sebanyak 11 unit rumah korban bencana, serta membangun 1 unit rumah akibat relokasi proyek. Di bidang teknologi komunikasi di sepanjang tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Ciamis telah berhasil membangun 297 titik jaringan intra Wi-Fi publik Pemkab, meningkat dari tahun 2021 sebanyak 271 titik. Berhasil membangun 233 Wi-Fi publik yang terdiri dari Wi-Fi publik Pemkab, provinsi, dan program Bakti Aksi. Berhasil membangun 20 kawasan desa digital dan melalui program Bakti Aksi Kabupaten Ciamis juga telah berhasil membangun 93 titik akses internet desa dan 36 titik akses internet SMPN, serta berhasil membangun 70 web desa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan desa. Segera laporkan SPT tahunan karena pajak dari kita untuk kita. Pajak kuat, Indonesia maju, Ciamis bangkit. Pemerintahan. Bupati dan Wakil Bupati Ciamis beserta jajarannya memiliki kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada pembangunan dan kesejahteraan, serta pelayanan kepada masyarakat di Tatar Galuh Ciamis. Pada tahun 2022, telah diterbitkan 951 produk hukum yang terdiri dari 17 peraturan daerah, 111 peraturan bupati, dan 823 keputusan bupati. Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya meningkatkan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Salah satunya terlihat dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, di mana pada tahun 2021 sebesar 85,89 meningkat menjadi sebesar 86,59 di tahun 2022 dengan predikat baik. Sementara untuk level maturitas SPIP juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan 3 poin menjadi 3,26 poin di tahun 2022. Sedangkan untuk nilai sakit, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2022 mendapatkan predikat B. Kabupaten Ciamis juga telah berhasil meningkatkan indeks reformasi birokrasi pada level B, meningkat dari tahun 2021 ada di level CC. Ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis di 2022 berada pada tren positif di pasca pandemi COVID-19 dan di tengah resesi ekonomi global akibat kenaikan harga BBM dunia. Tercatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis di bulan April 2022 berada di atas pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Di akhir tahun 2022, tercatat kinerja sektor ekonomi Kabupaten Ciamis semakin membaik, ditandai dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp9.428.000 dan berhasil menekan persentase penduduk miskin sebesar 7,72%, menurun dari tahun 2021 sebesar 7,97%. serta berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,75%, meningkat dari 5,06% di tahun 2021. Dengan nilai tukar petani di akhir tahun 2022 pada 103,12. Dari sektor pariwisata, di sepanjang tahun 2022 kunjungan wisata ke Kabupaten Ciamis sebanyak 660.354 orang dan mendatangkan PAD dari sektor ini sebesar Rp743.270.000. Sementara itu di sektor pertanian jumlah lumbung masyarakat di tahun 2022 meningkat menjadi 227 LPM, yang di tahun 2021 baru mencapai 225 LPM dan menghasilkan cadangan pangan masyarakat sebanyak 90,52 ton gabah dengan pencapaian skor pola pangan harapan atau PPH sebesar 92,5, meningkat dari tahun 2021 yang berada di 91,3.
Pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam upaya mewujudkan misi penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis di sepanjang tahun 2022 ini telah berhasil menjadikan 116 desa berstatus sebagai desa mandiri. Dalam upaya penguatan ekonomi desa Kabupaten Ciamis memiliki 258 unit BUMDes dengan 153 unit BUMDes bentukan, 103 unit BUMDes kategori berkembang, dan 2 unit BUMDes kategori maju. Di tahun 2022 juga diadakan suatu bentuk sinergitas antara pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Kejaksaan Negeri Ciamis dalam upaya meningkatkan serta menguatkan peran BUMDes dalam upaya penguatan ekonomi desa. Di tahun 2022 ini diadakan BUMDes Awards yang pertama di Kabupaten Ciamis yang diikuti oleh 258 BUMDes dari 258 desa yang dimenangkan oleh BUMDes Panji Boma Desa Werasari Kecamatan Sadananya. Sosial, budaya, dan agama. Dalam mewujudkan suatu kesejahteraan untuk semua, pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, sehingga mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua akan dapat terwujud di seluruh aspek serta lapisan masyarakat, dengan mendorong peningkatan dari berbagai aspek seperti aspek sosial, budaya, dan agama. Salah satu fokus pemerintah daerah Kabupaten Ciamis adalah permasalahan sosial seperti diantaranya rumah tidak layak huni atau rutilahu, yang mana di tahun 2022 ini sebanyak 1.179 rutilahu telah berhasil direnovasi dalam upaya mengatasi permasalahan sosial yang diakibatkan pandemi COVID-19 dan resesi global. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyalurkan bantuan sosial demi kestabilan ekonomi masyarakat. Seperti diantaranya 11.617 paket bantuan sosial yang telah disalurkan dan presentase korban bencana yang selama masa tanggap darurat sebesar 100%, presentase peperlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 98,7%, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 93,55%. Untuk peningkatan serta perkembangan keagamaan di sepanjang tahun 2022 Kabupaten Ciamis, Bupati Ciamis menyalurkan sejumlah bantuan berupa dana dan hibah keagamaan sebesar Rp35.253.870.200 dengan rincian hibah kepada sebanyak 478 masjid sebesar Rp14.118.500.000, hibah kepada sebanyak 133 madrasah diniyah sebesar Rp3.934.370.200, hibah kepada sebanyak 29 TPA, TKA, RA sebesar Rp1.042.500.000, hibah kepada sebanyak 33 lembaga pendidikan Islam sebesar Rp1.805.000, hibah kepada sebanyak 59 pondok pesantren sebesar Rp3.480.500.000, hibah kepada sebanyak 126 ormas keagamaan sebesar Rp9.618.000.000, serta hibah pada sebanyak 29 yayasan Islam sebesar Rp1.255.000.000. Penghargaan. Sepanjang tahun 2022 ini, Kabupaten Ciamis dibanjiri berbagai penghargaan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional yang mengindikasikan keberhasilan pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menjalankan serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ciamis 2019-2024. Sepanjang tahun 2022, tercatat sebanyak 278 penghargaan yang telah diraih Kabupaten Ciamis. Seperti diantaranya,
Peringkat pertama, opini wajar tanpa pengecualian minimal 9 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI dan BPK RI, Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Anugerah predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tertinggi di Jawa Barat dari Ombudsman RI. Capaian indeks MCP KPK dengan nilai 92,19 dan predikat zona hijau dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Peringkat pertama, pengelola dana dak fisik terbaik tahun anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peringkat ketiga, penyaluran dana desa tercepat tahun anggaran 2022 dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Prestasi kinerja DBHCT bidang penegakan hukum dengan kategori kegiatan sosialisasi terinovatif tahun 2022 dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, KPPBC TMBC Tasikmalaya. Peraih anugerah penghargaan 30 kategori terbaik instansi pemerintah umum, pengelolaan pengaduan pelayanan publik dari Kemenpan RB. Implementasi manajemen ASN terbaik dari BKN. Penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat nasional dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Terbaik ketiga program inflasi unggulan juara lahir batin pinunjul kategori kota non-IHK dari Bank Indonesia. Penghargaan pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi dari Bapeda Provinsi Jawa Barat. Penghargaan Best Practice Jabar SDGs Award 2022 dari Bapeda Provinsi Jawa Barat. Menduduki peringkat ke-9 Porprov ke-14 Jawa Barat tahun 2022. Anugerah Lencana Bakti Desa pertama kepada Bupati Ciamis dari Kemendes PDTT RI atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa sehingga seluruh desa di Kabupaten Ciamis mencapai status berkembang, maju dan mandiri. Penghargaan Posyandu Award untuk Pokjanal Posyandu Kabupaten Ciamis dari Gubernur Jawa Barat. Penghargaan peringkat ketiga penilaian sinergitas kinerja kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat untuk Kecamatan Rancah dari Gubernur Jawa Barat. Tidak hanya kabupaten, desa yang ada di Kabupaten Ciamis juga turut menyumbangkan prestasi di sepanjang tahun ini. Di antaranya, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, meraih indeks desa membangun tertinggi dari Kemendes PDTT RI. Desa Selamani, Kecamatan Cipaku, meraih juara 1 lomba PHBS kategori Kabupaten Desa dan juara 2 lomba gagah bencana keluarga tanggap dan tangguh bencana dari Gubernur Jawa Barat. Posyandu Melati, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, meraih juara 2 lomba posyandu dari Gubernur Jawa Barat. Desa Sindang Angin, Kecamatan Lakbok, meraih juara harapan 2 lomba P2 WKSS dari Gubernur Jawa Barat. Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeti, meraih juara 2 apresiasi kader bina keluarga balita holistik integratif dari Gubernur Jawa Barat. Desa Kawali Mukti, Kecamatan Kawali, meraih juara 1 IFATES dari Gubernur Jawa Barat. Desa Linggapura, Kecamatan Kawali, meraih juara 1 lomba gelari pelangi dan juara 2 Aku Hatinya PKK dari Gubernur Jawa Barat. Desa Werasari, Kecamatan Sadananya, meraih juara 1 BUMDes Award dari Bupati Ciamis. Selain itu, Kabupaten Ciamis juga meraih Anubawa Sasana Desa tahun 2022 dari Menkumham RI, diterima oleh 4 desa di Kecamatan Purwadadi, yaitu Desa Bantardawa, Kutawaring, perubahan nama Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh. Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Ciamis dalam menindaklanjuti aspirasi berbagai kalangan masyarakat untuk melakukan penggantian nama Kabupaten Ciamis kembali ke Kabupaten Galuh, Bupati Ciamis Herdia Sunaria menyampaikan perubahan nama dari Ciamis ke Galuh secara bertahap,
telah disosialisasikan kepada masyarakat untuk melihat tanggapan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuka forum group discussion atau FGD tentang perubahan nama daerah Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh. Tahun ini kita sedang melaksanakan pengkajian bahwa Ciamis akan kembali ke Galuh. Sepanjang tahun 2022 ini, setiap SKPD beserta aparaturnya terus bekerja keras, bekerja cerdas dengan sepenuh hati. Segenap upaya yang telah dilakukan di tahun 2022 menjadi momentum kebangkitan masyarakat Kabupaten Ciamis dalam menyambut tahun 2023. Setelah 2 tahun diterjang pandemi COVID-19 serta resesi ekonomi global. Dan semoga di tahun 2023 yang baru kita hadapi saat ini, kita diberikan kemudahan termasuk dalam upaya serta keinginan luhur masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis untuk kembali menggunakan nama Galuh sebagai nama kabupaten kita tercinta. Di tengah kesulitan yang menerpa termasuk ketidakpastian kondisi ekonomi dunia di sepanjang tahun 2022, pemerintah Kabupaten Ciamis telah berhasil menunjukkan kinerjanya, bertahan dan bahkan jauh dari itu, Kabupaten Ciamis dapat terus tumbuh dan berkembang di atas permasalahan dunia. Dalam upaya mewujudkan visi suci, mantapnya kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua. Ini merupakan bukti kesungguhan kerja keras dan kerja cerdas Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dalam mewujudkan Kabupaten Ciamis yang maju, sejahtera di segala bidang. Karena kita besar dan tangguh, karena Galuh Nanjer, Ciamis tangguh. Marakbak kembang pangharepan nampar. Daun-daun ngemplo hejo, cupat-cupat mangar pare baleuner, bubuahan bebetian. Laukna ngalet ngeungkeuy lalempai, ingon-ingon marontok dalares, taneukna acening diri, caina getih kaula. Barudakna cara lakat takwa, pamudana barceka bardas, mentalna mental wajah. Pamimpina satria pinilih, rahayatna rahayu, kageroh, nanjer, walatra, waluya, Galuh acining diri. Pataka agung simbol kaluhungan, bela kalemah cai. Rongkahna bancang pakeu, henteu mampu ngaguna sika, nagen Galuh jaya di buana. Kiwari mangsana, nitih wanci ningang mangsa. Tatahar ngawangun nagri, ngaronjat taki-taki, tatahar seja ngawangun diri ku pangawaruh lahir batin. Kutanaga jeung doa. Ieu kidung Galuh Nanjer. Duh, Galuh anu luhung, Galuh anu agung di dama-dama ku sadaya. Mugia meletekna panon poe dinten enjing, didorong ku doa balerea. Mancekeun pangijabahna pangharepan sakumna rahayat Tatar Galuh anu waluya walatra rahayatna ngaronjat sagala widangna wujud Galuh Nanjer Ciamis tangguh.